Pada video ini kita akan membahas tentang uji hipotesis. Pembahasan tentang uji hipotesis meliputi beberapa poin penting. Yang pertama, kita akan mulai dari pengantar, apa itu hipotesis, dan konsep-konsep yang berkaitan dengan hipotesis. Selanjutnya, kita akan membahas beragam uji hipotesis, mulai dari yang rata-rata satu populasi, kemudian rata-rata untuk data berpasangan, kemudian rata-rata dua populasi, dan uji hipotesis bagi ragam yang terakhir. Saya akan membuat beberapa video mulai dari pengantar hingga uji hipotesis bagi ragam. Pada video ini kita akan membahas bagian pengantar. Section 1 ya. Kita mulai dari apa itu hipotesis. Hipotesis adalah pernyataan sementara yang kebenarannya masih perlu diuji. Ya, tentu dalam hal ini pengujian itu kita lakukan dengan data. Ya. Jadi asal kata hipotesis itu dari hypo dan tesis. Di mana hypo itu artinya di bawah dan tesis adalah kebenaran. Jadi hipotesis adalah sebuah pernyataan yang masih ada di bawah kebenaran. Nah, di sini kita ingin mengeskalasi pernyataan tersebut ya menjadi pernyataan yang kebenarannya sudah bisa dibuktikan dengan data. Misalkan terdapat hipotesis seperti berikut. Rata-rata lama waktu tidur seorang mahasiswa setiap harinya adalah 6 jam. Dan misalkan yang kedua, rata-rata penjualan HP merek A lebih tinggi daripada merek B. Tentu pernyataan ini kita perlu uji lagi kebenarannya. Caranya adalah dengan mengambil sampel dan menguji, ya, membandingkannya apakah pernyataan ini sesuai adanya atau belum sesuai adanya. Nah, dan seterusnya ya. Terdapat juga hipotesis lain yang bisa teman-teman cari. Nah, keuntungan dari hipotesis ya, salah satunya adalah hipotesis ini memberikan arah bagi penelitian yang akan dilaksanakan, sehingga menghindarkan peneliti itu melakukan penelitian yang sifatnya hanya coba-coba saja. Selanjutnya dari hipotesis ya, kita akan mengenal dua hal yang namanya hipotesis nol atau H0 dan hipotesis alternatif atau biasa ditulis H1. Nah, di beberapa literatur ada juga yang menyebutkan hipotesis alternatif ini adalah HA ya. Nah, dalam perkuliahan ini atau dalam pembahasan ini kita akan menyebutkannya H0 dan H1 saja. Ya. Yang pertama, hipotesis nol atau null hipotesis merupakan sebuah pernyataan mengenai parameter populasi yang akan diujikan. Nah, biasanya null hipotesis ini menyatakan status quo ya atau kondisi saat ini. Nah, ciri yang paling kentara adalah hipotesis nol itu selalu memuat elemen sama dengan ya. Jadi elemen sama dengan ini bisa tanda sama dengan, kurang dari sama dengan, atau lebih dari sama dengan. Nanti akan kita bahas lebih lanjut perbedaannya di video selanjutnya di latihan soal. Itu adalah hipotesis nol. Jadi hipotesis yang mengandung elemen sama dengan. Nah, kita juga punya kebalikan dari hipotesis nol yang dinamakan H1. Ya, jadi H1 ini adalah berlawanan dengan H0. Jadi tadi kalau H0 itu mempunyai
elemen sama dengan, ya, kalau baik itu sama dengan atau kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan. Nah, kalau H1 itu kebalikannya. H1 itu jika H0-nya sama dengan, maka H1-nya tidak sama dengan, ya, kebalikannya. Kemudian jika H0-nya kurang dari sama dengan, maka H1-nya itu lebih dari. Dan jika H0-nya lebih dari sama dengan, maka H1-nya itu tandanya kurang dari. Tanda-tanda ini nanti akan kita temukan di soal-soal yang bersesuaian. Jadi teman-teman tolong disimak sampai akhir agar bisa mengerti dengan jelas. Dan hipotesis alternatif ini biasanya merupakan hipotesis yang didukung oleh peneliti atau pernyataan yang didukung oleh peneliti, ya. Nah, satu hal yang kita akan lakukan, ya, yang kita harus ingat ketika kita melakukan uji hipotesis, ya, artinya itu adalah kita melakukan sebuah proses untuk memutuskan apakah kita akan menolak H0, ya, atau kita akan gagal menolak H0, ya. Jadi di sini bahasanya apakah H0 itu ditolak atau H0 gagal ditolak, ya. Jika keputusannya itu H0 ditolak, ya, jika keputusannya H0 ditolak, maka kesimpulan yang kita yakini adalah H1, ya, atau dengan kata lain kita bisa menginterpretasikan terdapat cukup bukti untuk menyatakan H1, ya, atau dengan kata lain kita belum terdapat cukup bukti untuk menyatakan H0, ya. Mana yang kita ambil, apakah keduanya? Nah, biasanya kita akan mengambil salah satu saja. Jika di soal itu yang ingin diteliti adalah H1, maka interpretasinya juga harus berkaitan dengan H1, ya. Jika H0 ditolak, maka kita terdapat cukup bukti untuk menyatakan H1. Dan jika H0 gagal ditolak, kita belum terdapat cukup bukti untuk menyatakan H1. Nah, namun jika di soalnya itu ditanyakannya H0 atau yang ingin diujikannya H0, maka sebaliknya, ya, yang interpretasi yang kita bawa adalah yang menyatakan H0. Selanjutnya kita akan mengenalkan elemen dalam pengujian hipotesis, ya. Jadi dalam pengujian hipotesis ada elemen-elemen penting yang harus teman-teman ketahui. Yang pertama adalah H0 dan H1 yang sebelumnya sudah kita bahas, ya, yang menjadi tahapan pertama dalam pengujian hipotesis. Tahap kedua adalah menghitung statistik uji yang bersesuaian tentunya. Nanti kita akan bahas, ya. Tahap ketiga adalah menentukan kriteria pengujian, ya. Nah, kriteria pengujian ini berdasarkan taraf nyata dan wilayah penolakan H0. Ya, jadi karena tadi kita ingin decide apakah H0 itu ditolak atau H0 itu gagal ditolak, ya, maka yang menjadi wilayah penolakan adalah H0 di sini. Ya, ini menjadi tahap ketiga, ya, kriteria pengujian. Dan terakhir tahap keempat itu ada pengambilan kesimpulan, ya, atau kalau kita rinci ada pengambilan keputusan dan tahap terakhirnya adalah interpretasi. Kemudian, nah, tadi teman-teman sudah dijelaskan tentang apa itu bedanya H0 dan H1. Apa itu bedanya hipotesis 0 yang mengandung elemen sama dengan, ya. Jadi kita lihat di sini, ya, H0 itu baik hipotesis dua arah maupun satu arah selalu mengandung elemen sama dengan, ya. Kemudian jika H1 maka kebalikan dari
H0 ya, tidak mengandung elemen sama dengan. Selanjutnya, apa itu yang dimaksud dengan pengujian hipotesis dua arah ya, atau hipotesis satu arah? Nah, hipotesis dua arah dan hipotesis satu arah ini bergantung pada soal yang diberikan atau pernyataan yang ingin kita uji kebenarannya. Nah, jika di pernyataan tersebut menyatakan perbedaan atau persamaan, nah maka kita bisa menyimpulkan bahwa hipotesis yang sedang digunakan merupakan uji hipotesis dua arah ya. Karena ketika statement tersebut menyatakan ada perbedaan atau persamaan, dia tidak menjelaskan lebih lanjut ya, apakah salah satu yang lebih tinggi atau salah satu lebih rendah. Dia tidak menjelaskan ini ya. Makanya dia disebut hipotesis dua arah ya. Nah, selanjutnya ada hipotesis satu arah. Hipotesis satu arah ini dia menjelaskan mana yang lebih tinggi atau lebih rendah. Ya, makanya di sini ada dua ekor kiri dan ekor kanan. Nah, sedangkan kalau hipotesis dua arah itu kita bisa lihat di kurva sini ya, pengujiannya bersifat dua arah. Itu bisa ke kanan atau ke kiri ya. Nanti kalau teman-teman kaitkan ya, yang diarsir ini merupakan wilayah penolakan H0 ya, wilayah penolakan H0. Selanjutnya, jika dilihat di tabel sini disebutkan ada parameter theta. Nah, parameter theta ini dapat berupa rata-rata populasi ya, ragam populasi atau varians, ataupun juga proporsi populasi. Namun di penjelasan materi ini saya hanya akan membahasnya di bagian rata-rata populasi dan ragam populasi saja.